Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa semuanya, kita masuk pada sesi kelima. Di sini kita mencoba membahas tentang kebijakan moneter. Adapun poin yang akan kita bahas dalam kebijakan moneter ini, yaitu pertama tentang instrumen kebijakan moneter, yang kedua transmisi kebijakan moneter. Pembahasan pertama, instrumen kebijakan moneter. Di situ kita melihat pengertian tentang kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter, sasaran kebijakan moneter, apa saja instrumen dari kebijakan moneter, kemudian bentuk kerangka kebijakan moneter di Indonesia. Pada pembahasan transmisi kebijakan moneter, kita mencoba untuk melihat mekanisme kebijakan moneter, mekanisme transmisi kebijakan moneter, transmisi kebijakan moneter di Indonesia, dan tenggang waktu efek dari kebijakan moneter. Pertama kita melihat pengertian dari kebijakan moneter ya. Kebijakan moneter itu merupakan suatu kebijakan yang tentu bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian stabilitas harga dan pemerataan pembangunan, serta keseimbangan eksternal di sini yaitu keseimbangan neraca pembayaran. Jadi keseimbangan eksternal pada keseimbangan neraca pembayaran, serta bagaimana tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu dengan cara menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja atau diukur juga dengan kestabilitasan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Adapun tujuan dari kebijakan moneter ini adalah untuk mencapai sasaran kebijakan makroekonomi antara lainnya yaitu pada pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Nah, dari keempat sasaran ini yaitu kebijakan lapangan kerja, penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca itu merupakan tujuan akhir dari kebijakan moneter. Nah, adapun sasaran pada kebijakan moneter ini adalah sasaran operasional, sasaran antara, dan sasaran akhir. Nah, pada instrumen kebijakan moneter ini ada 4 ya. Yang pertama OPT atau operasi pasar terbuka, di sini ada 2, OMO yaitu Dynamic Open Market Operation dan juga Defensive Open Market Operation. Kemudian yang kedua penetapan tingkat diskonto, yang ketiga penetapan cadangan wajib minimum, dan yang keempat himbauan moral. Adapun kerangka kebijakan moneter ini, Indonesia menganut kerangka Inflation Targeting Framework, kemudian atau disingkat dengan ITF ya. Kemudian dalam ITF ini kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi dan transparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter yang diterapkan. Baik mahasiswa semuanya, secara singkat itu pembahasan kita tentang teori inflasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.